TNI Angkatan Laut berhasil melaksanakan penembakan 4 rudal yang berbeda di wilayah perairan Laut Jawa. Kegiatan ini digelar dalam manuver lapangan latihan gabungan TNI di wilayah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 pada Senin 31 Juli. Komando Tugas Laut Gabungan TNI 2023 telah menghancurkan kapal sasaran dengan menembakkan 4 rudal anti kapal permukaan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI telah berhasil melaksanakan penembakan rudal strategis pada operasi laut gabungan dalam latihan gabungan TNI kali ini. Setelah melaksanakan penembakan rudal strategis dari KRI, dilanjutkan dengan penembakan dari unsur udara F-16. Sebagai target penembakan adalah ex-KRI Slamet Riyadi 352 yang masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut sejak tahun 1987 dan tidak dioperasionalkan lagi oleh TNI Angkatan Laut sejak Agustus 2019 lalu. Spesifikasi rudal yang ditembakkan tersebut antara lain rudal SSM Exocet MM40 Blok 3, merupakan rudal yang memiliki kecepatan 0,93 Mach. Kemudian rudal C802 memiliki kecepatan 0,9 Mach. Dan rudal C705 memiliki kecepatan 0,8 Mach. Latihan peperangan laut sampai dengan saat ini telah melaksanakan 3 kali penembakan rudal dalam semester terakhir. Hal ini telah menjadi salah satu prioritas dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali guna terus meningkatkan kesiapsiagaan satuan-satuan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan operasi militer perang. Dan juga sebagai sarana dalam uji doktrin peperangan TNI, serta melatih untuk meningkatkan interoperabilitas antar kekuatan dan alutsista TNI yang telah dilaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan sampai dengan saat ini. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Lembaga Survei Trust Indonesia merilis hasil survei Capres-Cawapres Jawa Barat sebagai DPT provinsi tertinggi di Indonesia. Hasilnya, Partai Gerindra memiliki survei tertinggi dan dari ketiga capres, Prabowo Subianto unggul dalam popularitas, akseptabilitas, serta elektabilitas. Pilkada provinsi. Yang pertama, kami Barat itu 17,3%. Dari 3 bakal calon presiden yang disurvei oleh Lembaga Survei Trust Indonesia di wilayah Jawa Barat yang memiliki daftar pemilih tetap tertinggi di Indonesia, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dalam popularitas calon presiden dengan suara 94,4%. Diikuti Anies Baswedan dengan elektabilitas suara hanya 89,8% dan Ganjar Pranowo 85,1%. Tak hanya popularitas, Prabowo Subianto juga unggul dalam akseptabilitas dan elektabilitas mengungguli 2 calon lainnya. Sandiaga Uno sebagai kandidat kuat meraup suara di Jawa Barat dinilai mampu membangkitkan ekonomi kerakyatan dan berpihak pada kepentingan UMKM. Menurut Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal, dari survei yang dilakukan di Jawa Barat, ada 2 survei yang dilakukan yakni calon gubernur Jawa Barat serta calon presiden. Bisa dijelaskan hasil survei yang dilakukan ini hasilnya seperti apa dan secara keseluruhan di Jawa Barat itu dari angka yang ada di Pilpres ini siapa yang lebih unggul? Ya, kami meng-capture ada 2 harapan masyarakat. Yang pertama, tertinggi itu ada di Ridwan Kamil untuk calon gubernur. Kenapa? Karena memang sampai hari ini masyarakat menilai bahwa Ridwan Kamil itu tidak akan maju di calon presiden atau calon wakil presiden. Sementara untuk di calon presiden dan calon wakil presiden hari ini, yang menariknya kalau di presiden itu ada di Anies Baswedan yang secara top of mind paling tinggi, tetapi elektabilitasnya justru yang tertinggi adalah Prabowo. Sementara Robi Nurhadi, pengamat politik Universitas Nasional, perubahan politik dapat terjadi tergantung bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah, dan para calon harus dapat melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang memungkinkan kita bisa melihat perubahan tahap demi tahap. Namun saya selalu mengingatkan diri saya dan teman-teman bahwa perubahan politik bisa juga dramatis. Ini tergantung bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa untuk memastikan bahwa aspirasi publik itu dikelola dengan baik. Nah, bagaimana potensinya? Menurut saya
perubahan drastis itu bisa mungkin terjadi dengan beberapa indikasi. Misalnya potensi politik saling sandera. Ini kan bisa jadi bom waktu. Yang satu sandera ini, yang satu sandera ini. Jadi kita memang sepertinya akan melihat pola suksesi yang tidak smooth. Dan wajar karena satu tentu Pak Jokowi tidak lagi bisa mencalonkan diri, dan itu artinya akan muncul calon-calon baru dengan posisi tawar yang sama-sama imbang. Tidak hanya nama Prabowo Subianto, Partai Gerindra juga memiliki suara terbanyak dalam survei yang dilakukan tanggal 1 hingga 10 Juli 2023 yang dilakukan oleh Lembaga Survei Trust Indonesia. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.